Shalom saudara-saudari yang terkasih, puji Tuhan. Hari ini saya ingin berbagi mengenai bagaimana hati Anda. Kisah Para Rasul 13 ayat 22-23 mengatakan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Perkataan di mulut adalah ekspresi atau pernyataan dari isi hati. Hati adalah persoalan yang paling utama. Perkataan di luar benar atau salah itu masih bukan masalah utama. Sikap berbicara di luar betul atau salah itu juga bukan masalah utama. Masalah yang utama ialah bagaimana renungan hatinya. Ayat di atas memperlihatkan kepada kita bahwa Allah memilih Daud bukan karena dia adalah seorang yang gagah perkasa atau seorang pemimpin hebat pada waktu itu, namun karena Daud hidup menurut kehendak Allah sehingga Allah berkenan memilihnya. Bagaimana dengan kita, saudara-saudari? Apakah hati kita sudah benar-benar untuk Tuhan? Ataukah pekerjaan kita, pendidikan kita, circle pertemanan kita, relasi kita, masalah-masalah yang kita hadapi membuat kita tidak bisa sepenuh hati pada Tuhan? Oh Tuhan Yesus, saudara-saudari, hari ini kita diingatkan kembali untuk memeriksa hati kita. Mengapa kita perlu memeriksa kembali hati kita, saudara-saudari? Karena dari hati kita terpancar kehidupan. Bagaimana sebenarnya hati kita? Bagaimana akar dalam hati kita? Meskipun semua yang kita lakukan di luar itu benar, tetapi hati kita mungkin ada masalah. Yang ingin Allah jamah, yang ingin Allah tanya adalah bagaimana hati kita. Karena itulah Allah membiarkan banyak perkara seperti angin ribut, gelombang terjadi di tengah-tengah anak-anaknya. Melalui perkara-perkara itu, Allah akan menjamah hati kita untuk menyingkapkan bagaimanakah sebenarnya hati kita. Jadi saudara-saudari yang terkasih, kalau hati kita benar, tidak peduli orang lain bagaimana, mereka tidak akan dapat menggoyahkan kita. Hati kita akan hanya mengadah kepada Allah. Daud bisa diperkenan dan sesuai dengan maksud Allah dikarenakan dalam keadaan apapun yang Allah atur baginya, hatinya hanya mau Allah. Dia tidak berhubungan langsung dengan manusia, dia berhubungan langsung dengan Allah. Dari tangan Allah dia menerima semuanya, dari sudut Allah ia melihat semuanya. Saya ulangi lagi saudara-saudari, Allah melalui situasi sekitar akan menyatakan bagaimana hati kita. Saudara-saudari, semoga kita memiliki satu doa, kiranya Tuhan berkenan akan ucapan mulut kita dan renungan hati kita. Amin. Tuhan Yesus